zone-nya. Bisakah dia mendapatkan pemain dari Weibo? Weibo masih ada 3 pemain. 2 orang sudah mulai terspot. Itu dia. Ayo tembak. Gak ada yang nembak ternyata. Namun Ming tumbang karena blue zone. Dia terlalu lama berenang. Dan akhirnya dia dipulangkan menuju ke lobby. Rami bisa mendapatkan 1. Tapi ternyata masih ada yang bisa mencegah pergerakan dari Rami. Namun ternyata juga Weibo disandwich oleh 2 sisi. Rook juga tadi bisa mendapatkan 1 DMR. Menjadi 1 pemain terakhir akan menghadapi 4 dari pemain Genesis. Dan ini memang harusnya Genesis yang bisa mengamankan WWCD karena 4 lawan 1. Setidaknya 2 tim yang tadi kita takutkan berpasta, yaitu Formidable Vibes dan juga Weibo Gaming tidak berhasil untuk mendapatkan WCD. Selamat untuk Genesis, tapi Bigetron masih punya nafas, memperpanjang nafas sampai match kedua nanti. Langsung saja, nampaknya akan kita lemparkan kepada analis dan juga host kita, silakan. Sam9 mulai menembak tapi Tam ditinggalkan di area belakang. Menerima tembakan dan Ikyal juga diamankan oleh seorang main. 1 orang lagi sudah mulai terspot dan granat sudah mulai dimasak. Namun Ming ikut campur dari area belakang. Sam9 dipulangkan ke arah lobby. 2 tim tersisa Weibo versus BF. Ini berbahaya kalau Weibo bisa chicken karena elim mereka banyak. Plus 10 point placement. Dan jangan lupakan match Sunhawk. Match pertama, Weibo juga sampai ke late game berpasta. Itu menandakan mereka siap sekali untuk mengkudeta posisi tim-tim yang ada di atasnya. Yang membuat khawatir salah satu tim yang ada di atas Weibo adalah Bigetron. Tapi saat ini datang BF sebagai penyapu. Terkena blue zone, mau kemana Weibo? Mau kemana Yemau? Tidak ada kesempatan. Dan BF lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Akan naik tentunya posisi dari BF. Tapi untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh para host dan analis kita. Jadi langsung saja gue lemparkan, silakan Windy dan respon untuk mengcounter pemain-pemain dari Sam9. Tapi ternyata Inpoint juga dirontokkan begitu saja. IHC mendapatkan keuntungan dengan timing tepat untuk bisa mencuri pemain-pemain dari IHC. Dari Influence. Pengumuman WBG ditembak oleh Alex. Dan pengumuman WBG berada di peringkat kedua. Sementara waktu sudah menyalip posisi dari MP. Bahkan WBG masih bisa lebih tinggi lagi. Tapi semoga tidak terjadi hal seperti itu. Karena WBG ini kebalikannya Bigetron. Di saat Bigetron dijauhi oleh zona, WBG ketiban zona terus-terusan. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat nikmat dari zona di late game. Selalu seperti itu yang didapatkan oleh WBG dari match pertama sampai match yang ketiga. Akan terus kita pantau apakah WBG akan terus menjadi tim kesayangan zona di hari ini atau tidak. Yap, karena mereka sekarang masuk di top 3, bahkan jumlah heli mereka juga lumayan. Tapi di arah lain dari seorang Ziol, IHC kembali lagi bisa mendapatkan knockdown. Kali ini target mereka adalah tim BF. 1 sudah berhasil mereka amankan. Bahkan ada Neon juga yang sudah mulai dikejar, sudah mulai dipantau di balik sebuah batu. Namun Gatless masih belum bisa mendapatkan pemain tersebut. Akhirnya kena, tapi dari angle-nya Gap. Gimana caranya Gap bisa dapetin Neo coba? Dari jarak yang begitu jauh, ini dia ternyata sebuah celah tipis through the smoke. Memanfaatkan smoke yang dia buat untuk mencuri 1 pemain dari BF. Inilah yang menjadi kenyataan di hari terakhir di grup Yellow. Di mana WBG ternyata mengamuk Alex hanya dengan percobaan-percobaannya. Kar yang dia miliki, sebuah ball action yang akhirnya digunakan. Tidak banyak kesempatan seperti ini terjadi, tapi ball action dengan jarak yang cukup ideal sebenarnya kalau digunakan di situasi seperti ini. WBG ini cuma punya 1 shake, tapi mereka bisa mendefense shake tersebut. Karena lemparan utility tidak sampai, tembakan juga tidak tembus ke shake-nya. Ya, bahkan setelah shake ini mungkin mereka bisa memanfaatkan batu tersebut dan shock. Buset, sebuah celah kecil dari hampir mendapatkan kepala dari seorang Alex. Namun Alex masih bisa merespon tadi untuk berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Gatless masih belum terketahui posisinya, di bagian atap dia masih bertengger. Belum ada yang saling menjatuhkan kembali, tapi informasi sudah masuk di antara keduanya. Bahkan dari arah WBG, mereka harus bergerak sedikit untuk mengamankan zonanya. Antara batu atau pohon yang akan diambil. Tapi 2 tempat ini adalah 2 tempat yang tidak aman. Karena dia ngambil pohon akan kelihatan dari BF, tapi tidak kelihatan dari arah IHC. Dia ngambil batu kelihatan dari BF, tapi gak kelihatan dari IHC. Semua sisinya tidak terlalu menguntungkan untuk Weibo. Pantauan dengan Kar, kembali. Inilah dia, quick scope yang terus dipertontonkan. Yang kita tahu di Indonesia yang punya skill quick scope adalah
Benny Moza yang terus memainkan M24 atau Karnya. Skill tersebut harus dimiliki oleh Suk dan juga harus dimiliki oleh Alex dengan sebuah ball action tersebut. Tapi saya cukup kangen melihat Benny Moza menggunakan ball action karena akhir-akhir ini lebih banyak menggunakan M4. Bergerak kembali Suk. Masuk kali ini. Mulai merangkak perlahan namun pasti menuju ke smoke yang sudah dibangun. Ada sebuah jembatan smoke yang sudah dibangun oleh pemain-pemain dari WBG. Ya, mereka sudah mulai bergerak tadi mengincar sebuah batu, tapi ada celah di arah batu tersebut. Akankah mereka selamat dari tembakan dan pantauan tim BF ini? Sudah kehilangan Helon, tapi dia masih mencoba untuk melakukan sebuah pick. Kali ini mencoba untuk mendapatkan seorang Suk, tapi Suk masih cukup aman di balik batu tersebut. Ada sebuah percobaan tembakan lagi dan memberikan damage begitu dalam menuju ke arah Suk, tapi Suk lagi-lagi Suk masih cukup aman. Neos terpepet oleh Blue Zone. Blue Zone sudah mulai berhenti. Ini adalah circle yang terakhir. Blue Zone sudah mulai menutup kembali. 3 menit kurang waktu mereka untuk melakukan sebuah fight, tapi main. Ada pantauan yang jelas bahkan dari seorang Godless karena dia ada di bagian atap, bisa mendapatkan 1 pemain dari tim BF. 2 dari BF bahkan sudah mulai diamankan. Tinggal 1 pemain terakhir dari BF, tapi Yemau juga berhasil diamankan. Itu dia kesempatan dari WBG. Tapi WBG hanya menyisakan seorang Gap. Last man standing kali ini yang akan menghadapi 3 pemain dari IHC. Paushe atau Dap atau justru ada sebuah kali ini yang bisa dilakukan 2 pemain tumbang. 1 yang terakhir. Sebuah permainan di luar dugaan. Siapa yang menyangka di luar Saklar, di luar Naila, permainan dari WBG satu persatu ditumbangkan. Tapi Gatlas ketahuan Gap. Sebuah kelas dilakukan oleh WBG yang bisa saja menjadi mimpi buruk untuk Bigetron di klasemen sementara. Entah apa yang terjadi. Tapi langsung saja kita lemparkan pada analis dan juga host kita. Silahkan. Dia dapat 1 tadi kalau nggak salah. Itu pun nyolong. Kalau gua emang nggak salah ya. Antara 1 atau 0 elim harusnya dari MP. Karena dia dibuat bonyok tadi. Ketika mereka sedang melakukan rotasi dan hanya Naomi yang selamat saja. Dan kali ini 4MV sudah mulai bangkit. Akankah dia menembak? Ternyata masih bersabar. Dan lindasannya berhasil. Ternyata dilindas. Ternyata terspot. Apex ketahuan. Tinggal 2 dari 4MV. Mohon maaf IHC karena tadi sedikit meragukan, tapi sekarang ternyata mereka mampu untuk bisa mendapatkan 1 peluang membuka fight ini menuju ke arah 4 Medical Vibes. MP masih ada di sana. Jangan sampai justru MP yang mendapatkan WWCD karena MP melemparkan sebuah utility. Nomi sudah berdapat 3 elimination ternyata berpasta. Dan juga flashbacknya setidaknya dia dapat 6 atau dapat 4 kali ini. Tinggal kita lihat saja tembakan dilakukan kembali oleh Alex. 1 lagi tumbang 4 Medical Vibes. Tidak ada kesempatan untuk mereka bisa membalikan keadaan, tidak seperti WBG tadi. Selesai sudah MP. Sampai ke hashtag 2, aduh bahaya ini. Tapi MP melakukan tembakan kembali menuju ke arah IHC dan IHC lah yang mendapatkan WCD harusnya. IHC masih bisakah dia? Jangan sampai terpass lagi IHC. Harus belajar dari pengalaman. IHC harus bersabar, harus menunggu. Jangan sampai ada knockdown yang kedua IHC. Karena Nomi sudah dipaksa bergerak dengan sebuah blue zone, tapi ternyata utility-nya sangat sakit tadi, on point menuju ke arah Ziol. Betul sekali, Nomi sudah mulai bangkit, healingnya sudah mulai selesai, tapi bakal ditabrak begitu aja front shoot yang gagal dan IHC menjawab keraguan dari seorang Sanskui. Dan untuk lebih jelasnya, langsung gue lemparkan saja ke Windy, Wolfie, dan Odidiu di puncak rantai makanan karena mereka satu-satunya tim yang punya high ground control. Sanskui Vampire nggak bisa diharapin. IHC semoga saja bisa diharapkan. Sam9 pun sama, ternyata mereka tidak bisa menjegal MP, justru menjadi makanan untuk MP. IHC pun sama. Gak ada yang bisa diharapin ternyata tim-tim yang ada di sini. Dan kita harus terus melihat apa yang akan terjadi nanti. Jangan sampai MP yang mendapatkan WWCD saat ini ada yang datang menjadi makanan lagi. Waduh! MP justru yang dapat. Waduh! Gak ada yang bisa diharapin. Semua orang sama aja. Gak ada yang bisa diharapin. Kamu gak pernah ngertiin aku. Pasher pernah ngertiin aku. Pasher! Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Pasher mendapatkan 1 pemain MP. Masih ada 1 yang terakhir. Harus bisa diselesaikan oleh Pasher. Tembakan dilakukan menuju ke arah MP. Tapi MG3 dimiliki oleh MP. Tembakan dan MP dapat lagi 10 eliminasi untuk MP. Tapi Potro yang dapat. Bukan MP yang dapat. Naomi ada di bagian dalam kali ini. Arthur harus bisa mendapatkan pemain tersebut. Jangan sampai mendapat poin begitu banyak. Naomi dipulangkan ke arah lobby. Ayo Papi Potro, ayo Queso, kalian pasti bisa. Kalian harapan satu-satunya supaya MP tidak mendapat poin yang terlalu banyak. Smoke sudah mulai dilemparkan kembali smoke-nya. Blue Zone sudah mulai bergerak juga. Tinggal sendirian, masa ia nggak rata? Ya ampun, alhamdulillah. Queso bisa menghentikan langkah dari arah tim MP. Congratulations Queso dan terima kasih Queso. Dan untuk
Ayo dong, ayo Aduh, invest, aduh. Boycil, please, tolong lonceng Boycil, lonceng di sana. Oh my god, tolong. Oh, Boycil pulang dengan peringkat 4. 10, 6, 5, 4. Astaga. 4 poin didapatkan. Berarti poin mereka sama. Poin mereka sama harusnya. WWCD banyak siapa? WWCD banyak Indonesia. WWCD. Enggak, no. Banyak Weibo, Sama gue. ya? Banyak kan Weibo. Astaga. Weibo 3 WWCD. BTR 2 WWCD. 2 WWCD untuk BTR dan ntar dulu. DK. Nah, sebelum WWCD Elim dulu berpasta. Elim banyakan siapa? Sebelum WWCD Elim dulu seingat gua. WWCD dulu, kuy. WWCD placement point baru Elim. Bang Tencent dirubah, gak bisa nggak? Bang Tencent rubah dong. Tolonglah ini please lah. Rubah masa enggak? Kalau ngomongin Elim, Enggak. Banyak siapa? Elim banyakan BTR. Elim duluan. Elim dulu baru WWCD. Kagak, kuy. Fix. WWCD dulu, kuy. Tiebreakernya WWCD, point placement baru Elim. Udah kayak gini tolonglah. Apapun kayak. Semoga gua salah ya. Amin, Soalnya amin, yang gua amin. tahu peraturan itu WWCD dulu yang diprioritaskan kalau ada tiebreaker. Kalau ada poin Ya yang nanti sama. akan kita lihat. Nanti akan kita lihat menjadi sebuah perdebatan tersendiri pastinya. Tapi influence tinggal 1 orang loh tadi gak pulang. Bocil ketahuan duluan oleh DK. Ya kita tidak bisa menyalahkan siapapun kalau sudah kayak gini. Kita sudah mengetahui kenyataannya dan inilah dia kenyataan yang bisa menjadi kenyataan pahit, bisa menjadi kenyataan manis. Tapi perjuangan sudah dilakukan oleh Boycil, perjuangan sudah dilakukan oleh semua penggawa dari Bigetron. Terima kasih Bigetron sudah berjuang di babak group stage Yellow. Tembakan kembali terjadi. Push dilakukan oleh Vampire, push dilakukan oleh DK. DK bisa mendapatkan 1 mungkin. Vampire tinggal 1. Masih ada di belakang sana. Nolbu masih ada 1 melawan 1 berarti. Lemparan utility dilakukan Stone atau Nolbu. Stone sudah sangat low. Nolbu bisa nembak dengan M249 ya. Tapi Stone dengan UMP. Healing masih bisa digunakan. Ada 4 first aid yang digunakan oleh Stone kali ini. Bertahan dia. Ada lontaran utility yang bisa dilakukan tapi kelihatan kakinya dan selesai. DK mendapatkan winner chicken dinner. Sudah tidak peduli lagi pastinya kita dengan WWCD dan Yeah. DK. Dan mereka pun sudah tidak berekspresi. Yang kita pedulikan adalah peraturannya tuh gimana. Apakah WWCD dulu atau Elim dulu? Silakan analis dan juga host.